Haduh, udah pandemi, korupsi. Kapan ya kita bebas dari dua hal ini? Halo semua, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih mengenai beberapa hal yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Bersama saya Lindia. Saya Caca. Dan saya Gerald. Teman-teman, tak terasa ya, sudah kurang lebih 1 tahun kita ada dalam kondisi pandemi. Setahuku, terakhir kali terjadi pandemi yang memakan banyak korban itu di tahun 1918 sampai 1920, yaitu pandemi yang disebabkan oleh virus Spanyol yang menewaskan 20-100 juta orang dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam grafik data kematian akibat virus ini, kita bisa melihat bahwa arah datanya cenderung naik turun, bahkan terjadi 3 gelombang atau periode lonjakan kasusnya. Oh iya, aku juga pernah dengar. Tapi kalau dibandingkan, pandemi COVID-19 ini juga sudah menelan banyak korban, Lin. Menurut data yang pernah kubaca, dari awal ditemukan sampai 20 Februari 2021 lalu, sudah lebih dari 111 juta orang terjangkit dan lebih dari 2,4 juta diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, grafik jumlah penderita yang meninggal cenderung naik dari awal tahun 2020, kemudian mulai menurun pada awal tahun 2021. Wah, virus itu memang merugikan ya. Coba aja di dunia ini gak ada virus atau organisme lain yang bisa menimbulkan wabah berbahaya, hidup kita pasti lebih tentram. Tunggu dulu, virus dan organisme lain memang bisa berbahaya, tetapi mereka juga memiliki manfaat. Aku tahu, mungkin organisme lain seperti protista memang bisa bermanfaat seperti untuk bahan obat dan makanan. Tapi setahuku semua jenis virus itu berbahaya dan merugikan. Memangnya ada manfaatnya? Iya ya, virus itu kan bersifat patogen karena akan mengambil alih dan menyebabkan kerusakan sel-sel dari organisme inangnya. Virus bahkan bisa menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan. Berbeda dengan organisme seperti protista. Meskipun ada jenis yang berbahaya dan merugikan, beberapa jenis lainnya juga bisa menguntungkan, seperti ganggang merah atau Rhidophyta yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan agar-agar, obat, atau bahkan pupuk. Tapi ada juga kok manfaat dari virus. Misalnya aja untuk pembuatan vaksin. Manfaatnya bisa mencegah penyakit tertentu bagi yang telah menerima vaksinasi. Atau ada juga nih metode pengobatan kanker atau tumor terbaru yang memanfaatkan virus. Pada terapi ini, sifat alami virus yang mampu merusak sel dimanfaatkan untuk membunuh sel-sel kanker. Wah, ternyata walaupun berbahaya, virus juga bisa memiliki manfaat ya. Keren juga ya, lumayan bisa nambah ilmu baru. Ngomongin soal pandemi, pasti ada beberapa hal yang bisa dilakukan baik dari kita maupun pemerintah. Misalnya aja, pembagian bantuan atau sembako sebagai bentuk tindakan pemerintah menanggulangi dampak pandemi, atau diterapkan PSBB agar mengurangi jumlah kasus baru. Nah, aku mau tanya, apa pendapat kalian mengenai tindakan-tindakan itu? Aku sih setuju ya, kalau PSBB nggak diberlakukan, pasti malah makin banyak orang yang terjangkit virus ini. Terus, bantuan untuk rakyat juga penting, terutama bagi mereka yang memang membutuhkan. Karena tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari PSBB ini. Aku juga setuju. Melihat data penularan yang terus melonjak dan membahayakan kesehatan masyarakat, penanggulangan wabah COVID-19 harus diutamakan. Tapi, kurasa PSBB ini juga ada pro dan kontranya. Buktinya, ada beberapa pihak yang menolak diberlakukannya PSBB. Sepanjang masa pandemi, ada beberapa kasus demonstrasi dari masyarakat pemerintah. Mereka berupaya bernegosiasi dengan pemerintah untuk mempersingkat atau malah menyediakan PSBB. Kenapa begitu? Karena banyak pekerja yang di PHK membuat masyarakat kekurangan sumber nafkah maupun kesulitan untuk membiayai keluarga. PSBB ini diyakini akan mengganggu berbagai aktivitas ekonomi warga. Sudah ada bantuan dari pemerintah, apakah itu belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Itu dia masalahnya, Ger. Ada beberapa pihak yang mengambil kesempatan di masa sulit seperti ini. Dana bantuan yang harusnya diberikan pada rakyat
malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi. Ya, begitulah. PSBB memang dibutuhkan agar Indonesia bisa segera pulih dari wabah COVID-19. Tetapi karena adanya faktor lain seperti kesulitan ekonomi dan korupsi tadi, pemberlakuan PSBB ini jadi terasa berat dan pada akhirnya terjadi beberapa pelanggaran dalam penerapannya. Haduh, udah pandemi, korupsi. Kapan ya kita bebas dari dua hal ini? Sebenarnya, kunci dari solusi permasalahan ada pada kesadaran masyarakatnya atau diri kita sendiri. Kalau tidak salah, di Indonesia ada konsep yang bernama Wawasan Nusantara. Konsep ini merupakan cara pandang kita terhadap bangsa dan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Iya betul, kurasa dengan adanya konsep ini tiap-tiap orang mulai dari masyarakat dan pejabat bisa lebih sadar akan Indonesia sebagai salah satu kesatuan dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita bisa lebih banyak mengenal suku, adat istiadat, keadaan geografis yang ada di Indonesia. Baru kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan membangun kesadaran wawasan Nusantara ini. Ger, tadi kan kamu bilang bahwa wawasan Nusantara ini penting agar orang-orang bisa lebih mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, sehingga kecenderungan untuk korupsi demi kepentingan pribadi bisa berkurang. Nah, selain itu, apa ada lagi manfaat dari konsep wawasan nasional ini? Misalnya Indonesia bisa lebih diakui di forum internasional, lalu kita bisa mempertahankan bahkan memperluas wilayah teritorial kita. Wawasan Nusantara ini juga bisa menjadi sarana mewujudkan integrasi nasional yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, jadi untuk bisa melangkah maju, kita memang harus melewati serangkaian proses, mulai dari penanggulangan terhadap masalah sampai penanaman konsep sebagai pencegahan agar permasalahan tidak datang kembali. Kalau dipikir-pikir, ini mirip seperti konsep komposisi fungsi ya. Serangkaian proses tadi digabungkan dan bisa kita sebut sebagai cara menuju Indonesia yang lebih baik. Iya benar, bahkan menurutku, seandainya proses tadi diinverskan atau dibalik sekalipun, tujuannya tetap sama, yaitu demi kebaikan kita bersama. Teman-teman, tak terasa ya kita sudah berbincang cukup lama. Dari perbincangan tadi aku juga sudah belajar banyak hal baru. Iya, sudah saatnya kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai dengan akhirnya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Stay healthy and stay safe untuk kita semua.